kepolosan, kemurnian sebiru langit. Meski kadang mendung membayang, mimpi seluas cakrawala, meski kadang kabut menyelimuti, namun langkah tetap membara. Kami, Bapak Ibu gurumu, dengan rengkuhan kasih kan selalu menggenggam jemarimu, untuk meraih asa dan citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haryanti sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Ngulon 1. SD Negeri Ngulon 1 adalah sebagai sekolah penggerak di bawah IRKOS, yang mana pada saat ini adalah melaksanakan unit yang ke-9, yaitu Kepala Sekolah Efektif. Sebagai Kepala Sekolah Efektif, SD Ngulon 1 melakukan 3 tindakan sekolah efektif yang masih paling jarang dilaksanakan. Nah, di sini kepala sekolah yang pertama adalah mempraktekkan satu pengelolaan kolam ikan. Berhubung di SD Ngulon 1 itu ada kolam yang cukup luas, kemudian juga airnya juga lumayan agak mudah, sehingga digunakan untuk memelihara ikan, yaitu utamanya ikan nila yang nanti dikelola secara bersama-sama, dan biasanya yang sudah itu digunakan untuk pemancingan pada akhirnya, dan nanti uangnya untuk digunakan untuk pengembangan sekolah. Yang kedua adalah pemanfaatan pekarangan belakang sekolah dengan kebun pisang, bahwa di belakang sekolah itu berupa lahan tidak luas namun sangat memanjang, sehingga dengan keadaan yang seperti itu kita manfaatkan dengan menanam beberapa pohon pisang cukup banyak, dan alhamdulillah pisang-pisang itu sudah sering kali berbuah, sehingga Bapak Ibu guru bisa, bahkan siswa-siswa juga bisa menikmati hasil buah pisang tersebut dengan pisang yang bervariasi, jenis pisang yang bervariasi. Kemudian untuk mempertahankan kesuburan pohon pisang itu, anak-anak juga sering memberikan pupuk dengan secara berkala yang dikelola oleh Bapak Naharin. Nah, setelah itu nomor 3 adalah memanfaatkan pekarangan sekolah, yaitu bahwa selain ada bunga-bunga, pekarangan sekolah itu juga ditanami tumbuh-tumbuhan yang sekira dan yang dipilih yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah satu di ujung sekolah itu, di ujung pekarangan adalah ada pohon salam, yang mana pohon salam itu daunnya sangat bermanfaat. Bapak Ibu guru sering membawa pulang untuk digunakan bumbu dalam memasak. Selain itu, daun salam juga direbus juga bisa digunakan untuk obat, yaitu apabila sakit tulang itu bisa digunakan direbus kemudian diunjuk. Kemudian ada pohon jambu batu di depan, yang mana daun pohon jambu batu itu juga bisa digunakan obat, yaitu untuk mengurangi kadar gula dalam darah juga bisa. Kemudian ada pohon kates, yang jelas kalau pohon kates
buahnya juga banyak sekali mengandung vitamin A, juga vitamin C, sehingga bisa dimanfaatkan buahnya. Di samping itu juga daunnya yang bisa digunakan untuk obat juga, obat sakit perut. Kemudian ada tanaman cocor bebek yang mana daunnya juga bisa digunakan untuk memelihara atau menghitamkan rambut. Kemudian lagi ada pohon lidah buaya, yang mana lidah buaya itu juga sangat bagus digunakan untuk kecantikan. Bahkan apabila muka itu sering panas sekali itu, misalnya kena paparan sinar matahari yang merasakan panas, kita bisa langsung mengambil daun lidah buaya itu, diambil daunnya, kemudian dioleskan ke wajah yang panas itu, nanti akan terasa dingin. Sehingga sangat penting sekali ditanam di sekolahan. Kemudian di samping pohon lidah buaya juga ada pohon lombok, yang mana Bapak Ibu preso, kalau lombok ya, kalau Bapak Ibu belum sempat masak, misalnya dar itu rixoles misalnya, bisa ambil metik sendiri langsung untuk digunakan di dahar itu. Kemudian ada pohon kenanga. Pohon kenanga yang biasa dijual dengan dicampur dengan bunga-bunga mawar dan sebagainya, yang sering digunakan oleh masyarakat, oleh orang tertentu untuk keperluan sesuatu hal. Kemudian ada di ujung timur juga ada pohon Makuta-dewa, yang mana pohon Makuta-dewa ini juga sangat bagus, daunnya juga buahnya, diantaranya juga untuk direbus untuk menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga orang yang sakit gula itu kalau rajin untuk merebus daun Makuta-dewa ini juga bisa turun. Bahkan sampai yang sudah suntik insulin itu pun dengan mengkonsumsi rebusan daun Makuta-dewa itu pun juga bisa turun gula darah tersebut. Kemudian juga sirih mirah, ada pohon sirih mirah juga bisa untuk obat. Ini malah juga bermacam-macam kegunaannya. Kemudian ada jambu air. Nah, ini jambu air yang ada di depan kelas 1 itu seringkali berbuah, buahnya lebat sekali, dan kalau itu jelas bisa untuk dikonsumsi, untuk didahar sebagai vitamin, tambahan vitamin. Kemudian ada pohon mangga yang hampir berbuah. Kemudian ada pohon apokat. Ada pohon apokat yang ada di sebelah barat, yang mana sudah sering berbuah banyak, dan kalau berbuah itu bahkan dari bapak ibu guru semua sampai anak-anak semua bisa menikmati, karena hasilnya cukup banyak. Itu kalau ditimbang ya bisa lebih dari 50 kg. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.